Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali saya Catur Sasongko hadir kali ini akan mempresentasikan ya terkait dengan perhitungan bunga dengan menggunakan tingkat suku bunga sederhana dan tingkat suku bunga majemuk. Semoga apa yang saya akan jelaskan ini bermanfaat bagi Anda kalau Anda ingin mengambil pinjaman dari peminjam yang menggunakan sistem keuangan konvensional ya. Dan pembahasan kali ini merupakan pembahasan pertama dari pembahasan serial berikutnya terkait dengan bunga bias sederhana dan bunga majemuk. Oke, kita mulai ya. Nah, ini adalah tentang perhitungan suku bunga sederhana atau simple interest dan suku bunga majemuk atau compound interest. Jadi sebetulnya kita meminjam uang ya sebetulnya biasa saja ya. Cuma ingat kalau Anda ingin meminjam uang, pastikan Anda bisa membayarnya dan mau melunasi kewajiban yang ada. Dan Anda harus paham juga dengan bagaimana cara peminjam Anda itu menghitung eh, katakanlah bunga atau imbalan bagi mereka yang meminjamkan ke Anda, ya. Nah, jadi saya akan membahas tentang apa tuh definisi bunga sederhana atau simple interest, kemudian perhitungannya, kemudian definisi bunga majemuk, dan terakhir adalah perhitungan bunga majemuk dengan memberikan contoh-contohnya ya. Nanti kita bisa bandingkan bagaimana perhitungan menggunakan bunga sederhana dan bagaimana perhitungan menggunakan bunga majemuk. Oke. Nah, kita masuk sekarang definisi bunga sederhana atau simple interest. Itu adalah suku bunga yang dibebankan kepada peminjam atau borrower oleh pemberi pinjaman. Dalam hal ini adalah lender. Nah, formula sederhana saja. Bunga yang dikenakan atas pinjaman ini adalah pokok pinjaman dikalikan dengan tingkat suku bunga. Oke. Nah, formulanya itu adalah bunga sederhana adalah P kali R kali N. P adalah pokok pinjamannya, R adalah tingkat suku bunganya, bisa bulanan, bisa tahunan, bisa 6 bulanan, bisa harian, dan N adalah jangka waktu pinjaman. Nah, berikut ini adalah contoh perhitungan bunga sederhana. Joni meminjam uang dari Andi sebesar 10 juta rupiah. Pinjaman akan dibayarkan 6 bulan yang akan datang. Kemudian tingkat suku bunga sederhana adalah 1% per bulan. Pertanyaannya adalah, berapakah total pembayaran yang dilakukan oleh Joni 6 bulan oleh John 6 bulan yang akan datang? Oke. Nah, kita hitung. Bunga bulan pertama itu adalah tingkat suku bunga per bulannya 1% kali pokoknya 10 juta, 100 ribu. Bunga bulan kedua juga sama. Bunganya hanya dikenakan atas pokok pinjaman saja. Sampai dengan bulan ke-6 juga sama. Nah, maka total pembayaran yang harus dia bayarkan oleh John itu adalah pokoknya ditambah dengan bunga. Pokoknya adalah 10 juta dan bunganya 600 ribu. Maka total pembayaran 6 bulan yang akan datang yang akan dilakukan oleh John sebagai peminjam kepada pemberi pinjaman adalah 10 juta 600 rupiah. Simple ya. Atau mudah yang dibayarkan itu adalah ya 10 juta kali 1% kali 6. Nah ya, itu bunganya 600 ribu. Atau dihitung seperti ini. Oke. Nah, bagaimana dengan bunga majemuk? Bunga majemuk itu adalah suku bunga yang dibebankan kepada peminjam sama oleh pemberi pinjaman ya. Nah, cuma bunganya kalau tadi simple interest kita bunga itu hanya dibayarkan atas pokok pinjaman. Sedangkan compound interest itu bunga tidak hanya dihitung berdasarkan pokok pinjaman, tapi juga berdasarkan bunga yang belum dibayarkan dari periode sebelumnya. Nah, sering dibilang juga sebagai bunga berbunga. Ini kayak petani bunga ya, bunga berbunga. Jadi bunganya bukan hanya atas pokok, tapi juga atas bunga yang belum dibayarkan dari periode sebelumnya. Semakin lama Anda tidak membayarkan pinjaman, maka utang Anda akan semakin meningkat karena tadi bunga berbunga. Nah, berikut ini saya sampaikan ilustrasinya. Sama seperti contoh yang simple interest, cuma sekarang bunganya adalah bunga majemuk 1% per bulan. Berapa yang harus dibayar oleh John 6 bulan yang akan datang. Nah, bunga bulan pertama itu adalah 1% kali pokok pinjaman 10 juta, 100 ribu. Tapi bunga bulan kedua itu adalah 1% ini yang dikalikan dengan pokok pinjaman
ditambah 1%. Nah, ini dari bunga sebelumnya yang belum dibayar nih. Bunga bulan apa? Bunga bulan pertama. Nah, jadi bunga berbunga, pokoknya dikenakan bunga, bunga yang belum dibayar pun dikenakan bunga juga. Maka bunga bulan keduanya itu bukan 100.000, tapi 100.000, 100.000, 100.000 rupiah. Bunga bulan ketiganya itu 1% kali 10 juta. Nah, ini 201.000 dari mana? Bunga bulan pertama 100.000 ditambah bulan bunga kedua 101.000, jadi 201.000, 200.000, 1.000 rupiah, sorry ya. Nah, maka bunga bulan ketiganya itu naik lagi menjadi 102.010 rupiah. Bunga bulan keempat itu adalah 1% kali 10 juta ditambah 1% kali. Nah, dari mana nih 303.010 rupiah? Ini adalah penjumlahan dari bunga bulan pertama ditambah bulan kedua 100.000 ditambah 100.000 ditambah 100.000 2.010 rupiah. Kita dapat 303.010 rupiah. Maka bunga bulan keempatnya itu menjadi 103.030 rupiah, 1. Nah, bunga bulan kelima itu adalah 1% kali dengan 10 juta ditambah 1% kali 406.040 rupiah, 1. Ini adalah penjumlahan dari bunga bulan yang pertama sampai dengan bulan yang keempat. Nah, coba Anda jumlahkan nih. Ya, ini Anda jumlahkan nih 1 sampai 4. Dapat nanti 406.040 rupiah, 40,1 rupiah. Karena bunga bulan pertama sampai bulan keempat belum dibayarkan. Nah, dapat nih 100 bunga bulan kelimanya 104.060,4 rupiah. Bunga bulan keenam berarti, nah, 1% kali 10 juta ditambah 1% kali 510.100,5 rupiah. Ini adalah bunga dari bulan yang pertama sampai dijumlahkan ya sampai bulan kelima. Nah, ingat bunga berbunga. Nah, dapat 105.101 rupiah. Nah, sekarang berapa yang dibayarkan? Nah, nih ya, saya list lagi. Bunga bulan pertama 100.000, bunga bulan kedua 101.000. Beda dengan apa? Tadi yang simple interest ya, bunga bulan pertama sampai bunga bulan ke-6 tetap 100.000. Bulan ketiga naik lagi 102.010 rupiah. Bulan keempat naik lagi, bulan kelima naik lagi, bulan keenam naik lagi. Maka total bunga yang dibayarkan itu adalah 615.201,5 rupiah. Nah, ini selisihnya adalah dengan bunga yang ini simple interest 15.201,5, lebih besar. Anda mikirnya, cah, cuma 15.000. Iya, 15.000 ini karena pinjamnya cuma 10 juta. Bisa bayangin kalau pinjamnya 100 juta, ya bedanya 150.000. Terus kemudian ini cuma 6 bulan. Bagaimana kalau setahun? Nah, terus ini hanya 1% per bulan. Bagaimana kalau 3% per bulan? Kayaknya sekarang kartu kredit ya itu bunganya 3% per bulan tuh. Bayangkan aja. Nah, akhirnya yang dibayarkan adalah 10.615.201,5 rupiah. Nah, bunga majemuk ini menguntungkan bagi yang memberikan pinjaman, tapi merugikan bagi yang minjam, gitu ya. Anda bisa bayangkan kalau Anda minjam 3 tahun, 4 tahun nggak bayar-bayar, ngilang, gitu ya. Tiba-tiba ntar utang Anda akan jauh lebih tinggi. Belum nanti kalau misalnya ada penalti atau apa, ini baru hanya bunga. Nah, berikutnya saya akan membahas tentang, di video berikutnya maksudnya, saya akan membahas tentang bagaimana kalau bunganya nggak per bulan, per hari. Waduh, ya per hari. Dampaknya apa? Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Dan kalau Anda ingin mempelajari secara lebih detail, silakan baca buku Matematika Keuangan yang diterbitkan oleh penerbit Salemba 4. Salemba 4, ya, Salemba 4 Pate atau Salemba 4, yang dikarang oleh Profesor Budi Frensidi dari Universitas Indonesia. Beli yang original ya, karena ada e-learningnya juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, tadi eh, sudah saya jelaskan terkait dengan perbedaan antara bunga sederhana dan bunga majemuk. Sekali lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.